dari lapisan kelenjar endometrium, kemudian endometriosis, kemudian myoma uteri, tumor jinak pada dinding uterus, kemudian keganasan yaitu adenokarsinoma endometrii, yaitu keganasan berasal dari epitel dari endometrium. Kemudian kelainan lain yang ada kaitannya dengan kehamilan yaitu molahidatidosa dan koriokarsinoma. Molahidatidosa itu jinak, koriokarsinoma ganas. Kita lihat ini satu. Nah, kelainan kongenital kita bisa lihat gambar sebelah kiri, paling kiri atas itu ada apa itu ya istilahnya fidelvis, jadi bentuk daripada uterus dari atas itu kemudian melekuk ke dalam ya membentuk semacam sekat seperti gambar tersebut. Yang kedua yang sebelah kanannya itu diberi nama bicornis bicolis. Nah, ada dua tanduk katanya gitu. Kemudian yang sebelah kanan sendiri itu bicornis unicolis. Jadi colis dari kata kolom itu kan leher. Jadi lehernya yang tengah itu lehernya dua, yang paling kanan itu lehernya satu, unicolis. Kemudian yang kiri bawah septus, jadi ada septum dari ovum uternya. Kemudian subseptus, dan yang terakhir bawah kanan itu adalah unicornis. Ada bentuk kornu atau tanduk, tapi hanya satu toh. Oke, kita lanjutkan. Kelainan kedua yaitu hiperplasia glandula endometrii. Ini kelainan yang sering terjadi pada ibu-ibu, terutama pada menjelang menopause atau sekitar umur-umur menopause atau menjelang menopause. Ada penebalan hiperplastik dari endometrium akibat pengaruh estrogen. Ya, sebelum menopause kan masih ada estrogen yang berpengaruh di situ. Estrogen yang berlebihan ditandai dengan menorragi. Apa itu menorragi? Menorragi itu kelainan menstruasi di mana jumlah darahnya banyak, waktunya lama. Ya. Darahnya banyak, waktunya lama. Ini diketahui dengan melihat berapa dipakai apa itu yang untuk apa namanya? Lupa saya namanya apa itu yang untuk supaya perdarahan itu enggak bocor ke bawah itu. Insiden terjadi pada masa reproduktif terutama pada saat menopause. Jadi menjelang umur yang lanjut. Di ovarium biasanya ada kista folikel. Jadi pada keadaan hiperplasia itu di ovariumnya ada kelainan juga biasanya berupa kista folikel. Sementara corpora lutea tidak terbentuk. Sehingga berpengaruh pada estrogen dan kemudian resiko daripada kelainan ini adalah tadi menorragi, karena banyak darah yang keluar, lama juga, resikonya adalah anemi. Kemudian kadang disertai dengan siklus men yang tidak teratur. Resiko berikutnya adalah bisa berupa sterilitas. Kalau mereka masih belum punya anak, ada kesulitan tidak punya anak. Kemudian predisposisi karsinoma endometrium. Jadi merupakan gejala awal untuk karsinoma, bukan gejala awal, satu resiko yang satu saat bisa menjadi karsinoma endometrium. Ya, kita lanjut. Gambarannya hiperplasia kayak berikut ya. Anda melihat dari fundus itu tumbuh jaringan yang berlebihan, kelihatan berlebihan di situ. Itulah hiperplasia. Jadi jaringan endometrium yang lebih tebal daripada biasanya.
Maka wajar pada waktu menstruasi semuanya jaringan yang kelihatan tebal dan berlebihan itu semuanya berguguran sehingga waktu perdarahan menjadi lama dan perdarahannya lebih banyak. Gambaran mikroskopinya kita bisa lihat lapisan endometrium menjadi lebih tebal daripada yang biasanya. Kemudian kita melihat kelenjarnya sudah mulai berkelok-kelok. Ya. Kalau kelenjar pada fase proliferasi itu biasanya tubuler, bulat-bulat gitu, atau oval. Tetapi ini sudah berkelok-kelok. Harusnya kalau kelenjar berkelok-kelok itu adalah fase sekresi. Fase sekresi. Tapi kalau Anda perhatikan, sebagian besar daripada lumen kelenjar yang berkelok-kelok itu hanya sedikit yang mengandung sekresi. Kalau ada atau sedikit, atau kebanyakan tidak bersekresi. Ini salah satu tanda daripada gambaran mikroskopik hiperplasia glandularis. Itu ada kalimat kistika. Kenapa? Karena di dalam lumen ini kelihatan sebagian yang melebar. Nah, ini melebar. Maka disebut kistik. Maka nama lengkapnya jadi hiperplasia glandula kistika endometrii. Kalau tidak ada lumen yang melebar, ya namanya menjadi hiperplasia glandula endometrii tanpa kistika. Jadi walaupun ini tidak perlu kita pikirkan kemungkinan merupakan premalignan, ini penting tadi walaupun dikatakan itu, tetapi adenoma hiperplasia ini tetapi adenoma ini masih ada beberapa mengatakan ini adalah sifatnya premalignan. Jadi tidak boleh dibiarkan, harus diawasi. Slide berikutnya. Sekarang endometriosis. Kelainan endometriosis yaitu artinya lapisan endometrium yang letaknya selain yang sudah ada di situ di bagian dalam kavum ufteri itu, ada juga jaringan endometrium di luar lapisan kavum uteri. Nah, ini disebut endometriosis. Terutama di luar uterus. Karena kalau ada massa yang merupakan jaringan endometrium di dalam myometrium, itu juga di luar kavum uteri kan, itu tidak dikatakan sebagai endometriosis, tapi diberi nama adenomyosis. Kalau ada endometrium di dalam otot dinding uterus. Tapi kalau dia ada di ovarium, ada di ligamen, ada di tuba, di pelvic, peritoneum, ada di dinding abdomen, di situ ada jaringan endometrium. Nah, ini baru dikatakan endometriosis. Bahkan bekas operasi pada perut bisa terjadi pertumbuhan endometriosis. Kok bisa demikian? Bisa saja pada waktu biasanya orang tersebut, ibu tersebut pernah operasi sesar. Nah, pada waktu operasi sesar, ini secara teoritisnya, ada kemungkinan alat yang dipakai atau pisau yang dipakai untuk membuka uterus pada waktu itu masih mengandung jaringan endometrium yang kemudian nempel di dinding perut dan kemudian tumbuh di situ. Jadi kayak implantasi. Jadi memang teorinya bisa berupa implantasi. Kalau yang tempatnya jauh-jauh, teori itu bisa karena beredar masuk ke dalam saluran limfa ataupun saluran darah. Jadi jaringan endometrium di paru ini mesti biasanya lewatnya darah, ya, karena jauh tempatnya. Pleural juga jauh. Orang dengan endometriosis biasanya punya keluhan nyeri pada waktu menstruasi.
mungkin beberapa teman-teman yang sudah mengalami mengatakan ya memang setiap menstruasi kan ya nyeri gitu. Tapi nyerinya kan tidak seberapa. Dikatakan nyeri pada waktu menstruasi atau istilahnya dysmenorrhea apabila sebegitu rupa nyerinya sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi serba nggak enak sehingga dia terpaksa harus tiduran atau istirahat, tidak bisa bekerja sehari-hari. Wajar kalau orang anak atau mahasiswa misalnya pada waktu itu dia bolos, tidak bisa masuk sekolah. Atau pada anak SMA misalnya siswa tidak masuk sekolah. Dan itu dalam undang-undang kadang-kadang ada diatur ya. Jadi boleh bahkan pegawai pada hari-hari pertama menstruasi kalau memang mengalami dysmenorrhea di situ nyerinya akan yang optimal, yang menonjol sehingga dia diberi kesempatan untuk tidak atau boleh tidak masuk. Di ovarium kejadian endometriosis itu menyebabkan timbulnya kista. Karena setiap kali ada menstruasi ada perdarahan. Setiap kali ada menstruasi ada perdarahan, tapi darah nggak bisa keluar. Tetap berada di dalam organ ovarium itu. Karena memang tidak ada jalan keluarnya. Maka lama-lama membentuk kumpulan jendalan darah yang membentuk kista. Karena darah yang lama warnanya menjadi tidak merah lagi tapi coklat. Maka diberi nama kista coklat. Bagaimana terjadinya endometriosis? Tadi saya sudah sebut antara lain implantasi. Dan juga secara metaplastik. Tidak ada perubahan yang metaplastik. Anda tahu metaplastik ya kan? Perubahan dari sel menjadi bentuk sel yang lain yang dewasa. Itu nama perubahan metaplasia. Dengan penyebab yang tidak atau belum diketahui. Kemudian bisa juga masuk lewat limfatik atau emboli vaskuler. Maka bisa sampai di paru tadi, di paru sampai di mana itu lapisan yang melapisi paru yaitu pleura misalnya gitu. Kelainan selanjutnya adalah mioma uteri. Apa itu mioma uteri? Dari kata miom itu adalah otot, mioma adalah tumor jinak otot. Karena otot itu ada di uterus, otot polos, maka diberi nama mioma uteri. Ya. Kalau ganas nama miosarkoma. Tapi di kebanyakan yang terjadi adalah mioma. Keganasannya jarang terjadi. Definisi tumor jinak pada otot polos. Insiden merupakan tumor yang paling sering ditemukan walaupun kecil. Jadi kadang-kadang mioma uteri ditemukan tidak sengaja pada waktu operasi, kemudian misalnya pada waktu seksuaria atau uterus diiris, nah mungkin kelihatan ada mioma kecil misalnya. Pada umur muda kecil tanpa gejala. Karena kecil. Kemudian pada umur 30-40 tahun mungkin timbul gejala karena sudah mulai besar. Kalau penyebab yang menyebabkan timbulnya mioma itu adalah pengaruh hormon estrogen juga. Makroskopik pertumbuhan padat, putih, keras membentuk kisaran-kisaran dengan lokasi di daerah submukosa. Kalau di daerah submukosa, maka dia menonjol ke dalam lumen. Ini submukosa namanya. Ya, dia menonjol ke dalam lumen atau cavum uteri. Kalau cavum uteri menjadi melebar karena adanya mioma uteri. Jadi dia seperti orang hamil, menyebabkan uterus menjadi lebih besar. Kemudian bisa juga tumbuhnya mioma itu ada di dalam otot seperti ini. Ini ada di dalam otot. Ya, tidak di luar otot, ini kecil juga ada di dalam otot. Mungkin juga ini yang kecil.
Ini adalah mioma uteri intramural namanya. Bisa juga dia menonjol keluar, tidak di dalam otot, tetapi dia di pinggir daripada bagian tepi daripada uterus, sehingga menonjolnya keluar seperti ini. Dan juga yang di atas ini. Ini adalah mioma uteri subserosa namanya. Karena dia menonjol ke tunika serosa. Yang terjadi biasanya pada mioma uteri itu adalah gangguan menstruasi. Apa gangguannya? Hampir sama dengan hiperplasia, yaitu menorragi. Apa itu menorragi tadi? Menstruasinya panjang dan lama, ya, melebihi normal. Kenapa kok bisa demikian? Anda perhatikan, terutama gangguan menstruasi berupa menorragi ini terjadi pada mioma uteri yang submukosa, submukosa. Kalau di dalam submukosa ini tumbuh mioma, maka permukaan daripada endometrium itu menjadi lebih luas. Jadi dari seperti yang normal ini, kemudian dia mengitari permukaan tonjolan daripada miom, kemudian balik lagi ke tepinya, ke ujungnya kembali lagi. Sehingga jumlah permukaan itu secara hitungan menjadi lebih luas, sehingga kalau terjadi karena permukaan daripada miom itu sendiri juga mengandung endometrium, ya kan? Sehingga yang lepas lebih banyak, sehingga terjadilah menorragi. Permukaan ini juga ada endometriumnya, ada lapisan endometrium yang dia dipengaruhi oleh hormon dan berlepasan pada waktu menstruasi. Klaim berikut yang berupa tumor ganas adalah adenokarsinoma endometri, merupakan keganasan dari jaringan endometrium. Yang tumbuh menjadi ganas adalah epitel dari endometrium. Jadi epitel endometrium itu adalah epitel kolumner, simplex, salah satu lapis. Kalau dia tumbuh ganas, tapi kemudian tidak hanya epitelnya saja, tapi juga kelenjar di balik atau di bawah epitel itu juga ikut tumbuh ganas. Ya. Biasanya umur penderita adenokarsinoma itu lebih tua dibanding umur penderita karsinoma serviks. Ulang ya, umur penderita adenokarsinoma endometrii itu lebih tua dibanding umur penderita karsinoma serviks. Umur penderitanya yaitu kurang lebih 55 tahun. Sementara karsinoma serviks biasanya pada umur-umur yang relatif lebih masa reproduksi di bawah 55 tahun. Predisposisi hiperplasia glandularis endometrii biasanya pada orang-orang yang obesitas dan dengan dia tambah diabetes. Jadi menderita DM, obesitas, menaikkan insiden terjadinya hiperplasia glandularis endometrii. Status penderitanya biasanya pada orang yang tidak nikah dan tidak punya atau hampir tidak punya anak. Nikah tapi tidak punya anak. Menurut statistik, konon hampir 50% penderita yang mengalami gangguan adenokarsinoma dijumpai pada orang-orang yang tidak punya anak atau tidak nikah. Gambaran makroskopik sering ditemukan endometrium adenokarsinoma itu di daerah fundus bagian atasnya. Disertai infeksi piometra, pio itu nanah, metra itu cavum uteri, ya. Jadi ada pernanahan di daerah cavum uteri, endometriumnya. Ada nekrosis, ada perdarahan. Sehingga yang terjadi tidak hanya menorragi, tapi juga metrorragi. Metrorragi. Apa itu metrorragi? Metrorragi adalah apa itu? Timbulnya perdarahan di luar menstruasi.
Ingat, jangan salah ngomong, ya. Anda tidak boleh mengatakan ada perdarahan di luar siklus men. Nah, ini salah. Karena seorang perempuan yang normal belum mengalami menopause, maka dia tidak pernah keluar dari siklus men. Gitu. Menstruasi selesai langsung fase proliferasi, ovulasi, fase sekresi, kemudian menstruasi lagi. Nah, kalau di luar siklus men yang mana? Ada. Tapi kalau di luar menstruasi, menstruasinya berapa? 5 hari. Berarti dia ada perdarahan pada hari ke-7, hari ke-10. Nah, itu hari ke-13 itu menunjukkan ada perdarahan-perdarahan yang spotting istilahnya. Ya, ada flek-flek. Gambaran mikroskopik ada gambaran keganasan dari kelenjar. Atau kadang-kadang berupa adenosquamocarcinoma. Jadi ada bentuk kelenjar, sebagian berbentuk epitel gepeng berlapis yang menjadi ganas. Jadi tidak hanya bentuk kelenjar yang ganas dengan epitel kelenjar yang ganas, tetapi ada bentuk-bentukan kelompok-kelompok sel yang merupakan epitel gepeng berlapis yang menjadi ganas. Maka disebut adenosquamocarcinoma. Gambaran kelainan berikut adalah mola ini mola hidatidosa. Oh, enggak, benar mola hidatidosa. Mola hidatidosa ini kelainan yang ada kaitannya dengan apa tadi? Kehamilan, ya. Mola hidatidosa adalah neoplasma jinak dari sel trophoblas. Sel trophoblas hanya ditemukan pada saat perempuan atau ibu hamil. Jadi merupakan perkembangan abnormal pada saat kehamilan. Orang dengan mola hidatidosa maka akan ditemukan hormon choriogonadotropik, ya. Choriogonadotropik hormonnya meninggi. Ya, HCG-nya meninggi. Taunya meninggi, misalnya ada orang hamil. Anda tahu di dalam perkembangan orang hamil itu HCG-nya meninggi. Jadi tidak semua yang meninggi berarti dia ada gambaran, ada gejala mola, enggak. Meningginya sampai lebih dari 100 hari. Jadi kalau orang hamil sesudah dia 100 hari, maka perkembangan HCG-nya menjadi mendatar. Tidak terus naik. Nah, ini menunjukkan hamil. Tapi kalau dia terus naik, dicurigai ada sesuatu yang tidak hanya sekedar hamil, tetapi ada pertumbuhan neoplasma. Dalam hal ini jinak. Umurnya terjadi pada masa reproduktif, jadi relatif muda. Gambaran makroskopik pada kehamilan, perkembangan uterus tampak cepat. Jadi kalau orang hamil biasanya kan sebelum umur 3 bulan hamil itu kadang-kadang perutnya hampir-hampir tidak kelihatan bahwa dia sedang hamil atau tidak. Baru 3 bulan ke atas baru kelihatan ada perut yang membesar. Sesudah itu umur 5 bulan baru kelihatan bahwa kalau Anda sebagai dokter bisa meraba fundusnya sampai di umbilikus umur 5 bulan. Umur 7 bulan umbilikus sudah mencapai di bawah PX. Ya. Umur 9 bulan umbilikus berada persis di PX. PX itu processus sicoideus. Kemudian dia mulai menurun, ya, karena dia udah mulai persiapan mau melahirkan, mau 9 bulan. Nah, kalau penderita ini ternyata kehamilannya berubah menjadi suatu pertumbuhan tumor, maka pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Baru umur 5 bulan yang harusnya fundus itu baru sampai di sekitar umbilikus, ini sudah sampai di atas umbilikus, mungkin sudah mendekati PX, ya, mendekati proses sicoideus. Mesti seorang dokter atau Anda nanti bagi dokter mesti bertanya-tanya,
ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka harus segera dicari diagnosisnya apa. Kalau perlu difoto atau ya dari foto mungkin kelihatan sebetulnya di dalamnya itu janin apa tumor. Nah, kelihatan nanti. Di dalam kavum uteri tampak kelompok fili kalau dibuka atau akan tampak kelompok fili berupa bulatan-bulatan besar kecil kistik isi air seperti gelembung apa balon yang dikasih air juga dibuatkan gelembung kecil-kecil itu. Dindingnya tipis, seperti buah anggur. Nah, diasosiasikan seperti buah anggur. Maka disebut kehamilan itu adalah kehamilan anggur. Hamil anggur. Fetus pada kondisi semacam itu, fetusnya sudah meninggal. Sudah meninggal dan sudah tidak tampak lagi. Ya. Karena makanan sudah diambil oleh tumor. Di ovarium biasanya dijumpai kista lutein. Sementara di ovarium ada kista lutein. Gambaran mikroskopik. Ini penting untuk Anda sebagai orang yang belajar PA, yaitu pada mulai dosa akan ditemukan gambaran fili yang avaskuler. Jadi filinya kalau dilihat dari hasil kuret, rokan, kemudian nanti dilihat mikroskop dan di laboratorium PA, itu filinya semuanya filinya tidak mengandung pembuluh darah atau sedikit pembuluh darah. Kemudian terjadi degenerasi hidrofik karena cairan banyak, air banyak, maka airnya bentuk gelembung-gelembung atau fakul-fakul atau ya rongga-rongga yang berisi air. Poin yang ketiga adalah proliferasi sel trofoblast. Filinya dilihat, kemudian sel trofoblastnya yang dibatasi oleh sel trofoblast itu ada bagian-bagian trofoblast yang tumbuh berlebihan. Ada proliferasi di situ. Tidak semuanya. Maka lengkaplah sudah diagnosis secara PA bahwa ada fili avaskuler, ada degenerasi hidrofik, proliferasi sel trofoblast. Biasanya filinya menjadi besar-besar karena ada degenerasi hidrofik. Jadi lebar. Maka diagnosisnya adalah mola hidatidosa. Gambaran. Ini gambarannya kalau dilihat gambaran uterus dengan mola hidatidosa. Dia menjadi besar sekali. Proses tinggi fundus melebihi umur kehamilan. Di dalamnya mengandung gambaran seperti buah anggur. Nah, buah anggurnya kurang lebih semacam ini. Sebelah kiri. Yang kanan adalah gambaran mikroskopik. Yang buah anggur tersebut, filinya banyak yang melebar. Kemudian sebagian fili mengalami proliferasi. Nah, sebagian daripada trofoblast, proliferasi. Kemudian di dalam fili ini banyak rongga-rongganya. Kalau Anda perhatikan, banyak rongga-rongganya, maka seperti tadi dikatakan, banyak cairan-cairannya. Baik, berikutnya adalah keganasan pada mola hidatidosa, pada trofoblast, sel trofoblast. Proses terjadinya koriokarsinoma bisa diawali dengan mola hidatidosa dulu, bisa juga langsung tidak melewati mola hidatidosa, tetapi langsung dari kehamilan menjadi keganasan mola koriokarsinoma. Makanya harus hati-hati, tidak semuanya pembuahan tidak apa-apa karena ini kehamilan mungkin paling-paling mulai hidatidosa ya mungkin kalau ya harapannya itu artinya tidak ganas. Tapi kalau ganas bisa saja terjadi. Insiden jarang. Umur yaitu pada masa-masa reproduktif. Gambaran makroskopik uterus menjadi besar sekali. Sama dengan mulai hidatidosa. Tumor menginvasi miometrium dengan gejala gambaran perdarahan. Jadi kalau dibuka secara makroskopik, diiris dinding uterus, banyak gambaran perdarahan di situ.
Berarti kecurigaan ke arah koriokarsinoma makin bertambah besar. Jadi ada trias Sutomo Cokronegoro namanya. Apa itu trias? Trias itu berarti 3. Lalu apa itu? Di situ akan tampak pertama perdarahan. Yang kedua nekrosis, jaringan nekrosis. Yang ketiga adalah sel radang. Jadi ada nekrosis, ada sel radang, ada perdarahan. Itu namanya trias Sutomo Cokronegoro. Jadi kalau pada pembesaran uterus, pada dindingnya kelihatan secara mikroskopik gambaran itu, kemudian gambaran-gambaran yang lain mungkin agak meragukan, kita itu lebih mencurigakan ke arah kemungkinan keganasan. Kalau Anda perhatikan sel ganasnya ini selnya sel ganas. Sel ganas itu selnya besar, intinya juga menjadi besar. Bentuknya juga tidak teratur, tidak beraturan. Intinya pun tidak hanya besar, tetapi hiperkromatik. Kromatinya menjadi bertambah banyak, sehingga lebih gelap. Dan kasar. Kasar lagi. Jadi intinya kasar. Itu adalah koriokarsinoma. Gambaran yang lain mungkin tidak begitu menyokong, tapi gambaran ini menyokong bahwa ini adalah sel ganas koriokarsinoma. Sel ganas dari sel trofoblast. Kemudian patologi adnexa. Kita melihat adnexa. Adnexa ovarium ya, bukan adnexa kulit ya. Adnexa di sini adalah tuba dan ovarium. Ya, jadi jaringan adnexa terdiri dari tuba dan ovarium. Maka bisa jadi pada kelainan adnexa itu berupa radang yang disebut salpingitis. Kalau ada kelainan radang pada tuba, ada salping juga. Kemudian juga pada ovarium ada kelainan yang berupa kista ovarii. Ada beberapa kista di ovarium. Kemudian ada juga kemungkinan lain tumor pada ovarii yang disebut teratoma ovarii. Nah, apa itu teratoma nanti kita perhatikan. Yang keempat, kelainan pada adnexa bisa berupa graviditas ekstrauterin yang terganggu. Apa itu? Namanya Anda bisa perhatikan graviditas ekstrauterin yang terganggu. Jadi ada kehamilan di luar uterus. Jadi harusnya hamil itu tumbuh di kavum uteri. Tapi ini janin tidak bisa masuk ke kavum uteri. Dia tumbuh mungkin di tubanya atau di salpingnya, ya. Sehingga karena itu memang diproduk atau dijadikan tidak untuk pertumbuhan janin, biasanya tuba akan menjadi pecah karenanya. Pecah berarti berdarah. Maka pada saat itu penderita akan merasa sakit sekali perutnya. Dia tahu dia hamil. Tiba-tiba sakit yang mendadak, karena pecahnya juga mendadak, nggak ngomong-ngomong. Kesakitan, sebegitu sakitnya sampai kadang-kadang terjadi dia pingsan. Karena sakit sekali. Kecuali orangnya tahan betul. Tapi tahan betul pun dia udah kelihatan bahwa dia sangat kesakitan. Jadi kalau ada orang hamil dengan gejala kesakitan perut, itu berpikirlah kemungkinan itu adalah graviditas ekstrauterin yang terganggu. Kita coba lihat salpingitis, radang pada salping. Sekali lagi radang itu ada yang akut, ada yang kronik. Ya, sekali kita bisa radang itu harus ada kemungkinan akut, ada kemungkinan kronik. Yang akut etiologinya apa? Gonokok, ya, GO, stafilokok, streptokok, coliform, kadang-kadang pneumokok. Nah ini, jadi kok semua itu. Kemudian cara infeksinya biasanya terutama GO itu terjadi karena hubungan seks atau infeksi postpartum karena dia dilahirkan secara tidak higienis, mungkin terjadi
bakteri dari luar, dari alat-alat yang dipakai atau dari tangan yang menolong dan sebagainya, masukkan bakteri ke dalam saluran genitalia. Atau bisa juga infeksi lewat darah. Ya, memang ada penyakit di tempat lain, yang kemudian menyebar lewat darah masuk ke daerah salving karena lewat darah. Atau dari radang jaringan di sekitarnya. Jaringan sekitarnya ada peradangan, kemudian dia menjalar ke salving. Misalnya dari buli-buli, misalnya buli radang pada buli bisa menjalar ke jaringan sekitarnya, bisa ke uterus atau daerah salving. Kemudian gambar makroskopinya bagaimana? Gambar makroskopik hampir sama di mana-mana. Kalau ada radang akut itu adalah rubor, kalor, tumor, dolor. Ya. Ada merah, ada panas, ada bengkak, ada tumor, kemudian ada nyeri. Nah, yang sering disertai pus, apalagi kalau GO atau Staphylococcus, Streptococcus itu semua adalah bakteri-bakteri yang membentuk pus atau biogenik di dalam tubuh. Maka radang akut tersebut sering disertai pus. Berarti bisa terjadi semacam abses. Dan peritoneal exudat. Gambaran mikroskopik sesuai dengan radang akut, yaitu kalau rubor itu merah. Kenapa merah? Karena ada pembuluh darah yang melebar banyak. Kenapa bengkak? Karena ada udim. Ya, jadi ini gambar mikroskopik tampak udim, tampak banyak pembuluh darah yang melebar, tampak sel radang akut. Ya. Sementara bakterinya, bagaimana mengetahui bakteri? Ya dikultur kalau mau mengetahui bakteri, supaya pengobatannya benar ya. Kalau enggak berarti kita mencoba-coba. Oh kayaknya GO ini. Nah, dikasih obat-obat yang berkaitannya dengan GO. Oh ini kayaknya bukan GO tapi coliform. Nah obatnya obat untuk coliform apa misalnya. Nanti kalau keliru ya dicoba yang lain. Nah ini kan kurang pas. Kalau bisa ada semacam tutur sehingga tahu oh penyebabnya ini, lah obatnya lalu jelas. Kemudian ada juga ya ada yang mau tanya. Dok, biar nggak ketutupan, diklik yang hide-nya dok. Oh, ketutup ya, saya nggak nutup ini ya. Ini stop saya. Satu ya, sebelahnya dok, sebelahnya. Ini klik ya. Ya dok. Ya. Oh ya. Sorry. Ya, jadi resikonya akibat radang daripada salvingitis adalah terjadi bisa sembuh. Nah, resolusi namanya. Atau bisa membentuk lebih gawat yaitu biosalving, membentuk nanah. Artinya berjalan terus sampai terjadi penanahan. Atau terjadi tubuh ovarial abses. Jadi yang tadinya radangnya hanya di tuba, sekarang dia masuk juga ke ovarium. Maka tubuh ovarial abses. Atau dia mulai berkurang, salvingitis subakut. Atau kurangnya banyak tetapi tidak sembuh, yaitu salvingitis kronik. Nah ini kemungkinan ini bisa terjadi. Jadi Anda sebagai dokter dalam pengobatan harus bisa mengira-ngira kira-kira berapa lama saya harus mengasih obat ini, ya supaya tidak terjadi gambaran-gambaran yang karena masalahnya itu ada di dalam kan, tidak kelihatan dari luar. Maka jangan-jangan nanti obatnya tidak lengkap, tidak sempurna, yang terjadi malah salvingitis kronik. Kronik itu prosesnya jadi lebih lama nanti. Dan resikonya kalau kronik nanti dia sembuh dengan struktura, sembuh dengan apa itu penyempitan. Nah kalau salvingnya menyempit, kalau dia belum punya anak, ada resiko sel telur nggak bisa lewat situ. Nanti bisa terjadi justru kesulitan di dalam bertemunya sperma dengan sel telur, atau mungkin cuma sperma bisa masuk tapi nggak bisa keluar masuk kembali ke uterus, terjadilah kehamilan di luar uterus. Sekarang kita lihat ovarium, tumor ovarium
Biasanya sel yang berubah, kalau Anda perhatikan sel ovarium jaringan ovarium itu kan tidak mengandung epitel, tapi dia mengandung mesotel, sel mesotel. Jenis tumor ovarium dapat berupa serous, mucinous, endometrioid, clear cell, Brenner, mix above, dari ini campuran dari yang di atas itu ada serous, mucous ya, dari satu, atau differentiated carcinoma, atau bentuk karsinoma yang tidak jelas dari mana, bentuk yang mana. Kita lihat kista serosa. Jadi kista serosa adalah tumor yang menyebabkan bentuk kista. Dan kista itu mengeluarkan cairan jernih. Tumor dari kista serosa tersebut, dindingnya biasanya adalah dindingnya kuboid rendah. Kuboid rendah, dia mengeluarkan cairan jernih. Insiden 40% dari tumor ovarium, umur penderita rata-rata 38 tahun, atau juga pada 45 tahun juga bisa. Berarti ada pertumbuhan yang 38 tahun, kemudian tumbuh lagi 45 tahun bisa. Asal dari mesotel ovarium. Makroskopik tumor serosa itu ada yang jinak, ada yang ganas. Ya. Kalau jinak disebut kistoma. Kalau ganas disebut adenokarsinoma kistika. Ya. Jadi kalau kistoma saja berarti ini jinak. Ya. Dari kistoma ini, kistoma ovari ada yang tidak berpapil, ada yang berpapil. Berpapil itu artinya epitel mesotel tadi tumbuh menjadi beberapa lapis, ya, sehingga tampak papil-papil, tampak ya kalau bahasa Jawanya perentil-perentilnya gitu. Nah, kista isi cairannya jernih sampai 30 cm penampangnya. Kistanya menjadi agak besar itu 30 cm itu. Jadi seperti orang hamil. Kadang-kadang dindingnya berpapil dan tidak padat atau tidak padat. Kalau kista itu berpapil-papil, ada kecenderungan ganas. Hati-hati, kemungkinan itu tumor ganas. Jadi namanya bukan kistoma ovari serosum, tapi mungkin nanti namanya kis adenokarsinoma ovari serosum papiliferum. Jadi ada papilnya. Jadi mikroskopiknya kalau yang masih jinak, epitel dinding kista berupa sel kuboid selapis atau berlapis papiliferum. Pada tipe yang ganas diberi nama kis adenokarsinoma. Disebut papil pada tipe yang ganas itu lapisannya lebih dari 4. Jadi kalau hanya baru 2, baru 3 mungkin masih termasuk kelompok yang kista serosa biasa. Ya, tidak pakai kista serosa papilifir tanpa ganas. Pada kista serosa ini, pada kista adenokarsinoma sering ditemukan samoma bodis. Apa itu samoma bodis? Samoma bodis adalah timbunan kalsium, hingga biasanya berwarna hitam. Kalau yang tidak tahu dikira kotoran, tapi itu memang kalsium yang ada di situ. Biasanya dia tumbuh di dalam jaringan yang nekrotik. Kalian perhatikan, kistoma ovari bisa besar tadi, bisa sampai 30 cm nampangnya. Seperti orang hamil. Ya. Sehingga tidak berantakan kalau perhatikan dindingnya kesannya kan tipis. Ya. Kesannya tipis dindingnya. Jenis yang satu ini kelihatan berpapil-papil. Jadi ini adalah satu kista yang kemudian dibelah dan dibuka kanan ke kiri sehingga dindingnya turun, yang kanan dan kiri turun. Kita melihat dinding yang bawah.
di neon bawah itu kelihatan berpapil-papil. Ini adalah biasanya ganas, ya. Disebut adenokarsinoma papiliferum. Berikutnya kista musinosa. Kista musinosa itu sama dengan kista ovari yang tadi yang depan serosa, cuma cairannya tidak jernih, tapi cairannya musin. Musin itu adalah lendir. Jadi cairannya berupa lendir. Perbedaannya dengan kista ovari serosum itu biasanya pada kistoma ovari mucinosum itu bersekat-sekat. Jadi ada kista besar, kemudian di dalam kista itu ada sekat-sekatnya. Jadi seolah-olah ada kamar-kamarnya. Semuanya mengandung lendir. Gambarannya kira. Jadi tampak kista berkamar-kamar, juga tampak seperti orang hamil karena besar juga, ya. Kemudian umurnya juga hampir sama dengan yang serosum. Gambaran mikroskopik, dinding kista dibatasi oleh sel kolumner selapis bersilia. Kalau tadi yang serosum, selnya sel epitel kuboid tanpa silia. Kalau yang mucinosum, sel kolumner selapis bersilia, ada silianya lagi. Ya. Yang memproduk lendir, kadang-kadang mirip sel goblet. Ya, sel-sel yang kolumner yang mengandung lendir tadi mirip-mirip dengan sel goblet. Gambaran sepintas kok kayak sel goblet. Pada yang ganas, epitel berlapis seperti mitosis dan invasif. Jadi kalau ganas, epitelnya bertumpuk-tumpuk dan sebagian invasif ke dalam jaringan di bawahnya membrana basalis epitel tersebut. Yang ganas diberi nama Cis adenokarsinoma ovarii mucinosum papiliferum. Tapi jarang, yang ganas ini jarang pada kista mucinosum. Yang banyak terutama pada serosum. Tapi bisa terjadi. Beberapa gambarannya tidak jelas antara ganas dan tidak ganas, maka dikenal dengan jenis borderline. Barangkali tumpukannya tidak sampai lebih dari 4, tetapi gambarannya kok atau sudah lebih dari 4, tetapi kok tenang-tenang aja, yang invasif tidak ada, maka barangkali kita masih menyebut sebagai borderline. Ya. Kemudian salpingitis, radang pada salping yang disebabkan oleh gonococcus. Ya, kita ketahui etiologinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Makroskopik 4 hari atau lebih sesudah infeksi. Jadi biasanya terjadi salpingitis itu pada 4 atau lebih dari 4 hari sesudah infeksi, sesudah radang tersebut atau bakteri tersebut masuk ke dalam daerah genitalia wanita. Radang akan tampak pada urethral skin gland, pada kelenjar Bartolini, pada uretra anterior dan cervix. Tetapi epitel vulva dan vagina biasanya tahan terhadap infeksi ini. Ya. Kenapa vulva dan vagina kok tahan? Kita ketahui kemarin bahwa terutama di daerah vagina itu ditemukan bakteri Borderline. Bakteri Borderline itu kan bekerja sama dengan epitel vagina, membentuk asam. Nah, keasaman itu bisa dirasakan sampai di vulva, sehingga bakteri-bakteri yang lewat vulva dan vagina itu istilahnya ya lewat saja, nggak bisa mengganggu daerah tersebut. Tapi kalau daerah yang sebelah dalam atau uretral anterior, cervix itu mungkin terganggu lebih dulu, sementara vagina dan vulva itu belum terganggu. Gambaran mikroskopik cairan bernanah dengan sebaran penuh leukosit PMN. Ya, GO mesti bernanah. Jadi banyak cairan bernanah, leukosit PMN-nya banyak, dijumpai pada daerah yang terkena. Penyebaran mulai dari cervicitis, melewati endometrium sampai ke tuba, sampai salpingitis akut, dapat mencapai ovarium, salpingo-ovaritis akut, terbentuklah rongga tertutup,
steril. Nah, bisa terjadi sterilitas tadi. Selanjutnya menjadi hydrosalping dan orangnya penderitanya menjadi steril permanen. Tidak bisa diatasi lagi. Gambaran berikutnya adalah TBC pada salping. Kalau gonore tadi adalah radang akut, sekarang kita bicara radang kronik dan spesifik lagi. Jadi sering terjadi bagaimana salping kok bisa terkena TBC itu karena penyebaran secara miliar lewat darah, tetapi dikenal waktu itu kita masih ingat ada penyebaran yang single organ. Jadi ini merupakan contoh single organ tuberkulosis yang berasal dari paru-paru yang masuk lewat darah. Jadi kalau di bagian lain barangkali di tulang, di hepar, di usus sendiri tidak ada gejala-gejala TBC. Tapi yang ada justru di salping. Ya. Dengan penyebab dengan apa? Dengan mekanisme yang belum bisa diterangkan. Gambaran makroskopik tuba bengkak keras mengandung banyak tuberkel pada lapisan serosa. Jadi tuberkelnya terutama pada lapisan serosa, lapisan yang luar. Dinding tuba menebal, mungkin banyak nekrosis kasiosa di lumen. Ya. Di lumen ditemukan nekrosis sampai kasiosa. Nekrosis kasiosa kadang-kadang meleleh mirip-mirip sebagai abses. Gambaran mikroskopik, dinding tuba berisi banyak tuberkel dengan nekrosis kasiosa. Akibatnya bila terapi tidak sempurna, tuba akan tertutup oleh sikatrik. Terjadilah sterilitas. Kalau total, kalau masih ada sebagian atau parsial, bisa menyebabkan KET. Apa itu KET? Kehamilan ekstra uterin yang terganggu. T-nya terganggu. K itu kehamilan, E itu ekstra uterin, T terganggu. KET. Tadi sudah kita bicarakan. Pintas juga. TBC dapat pula menjalar ke endometrium. Endometriosis tuberkulosa namanya. Berikutnya kita bicara tumor pada ovarium. Tumor pada ovarium sering berasal dari germ cell. Germ cell adalah sel embrionik yang mempunyai sifat totipotent. Apa itu totipotent? Sel itu bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk sel yang matur. Bagaimana manusia ini awalnya adalah germ cell, sel embrionik, sel yang totipotent. 1 tumbuh menjadi 2, menjadi 4, menjadi 16, menjadi 32, dan seterusnya sampai pada batas tertentu, selnya itu sama, ya, selnya itu sama, itu adalah sel germ cell tadi, sel benih namanya. Tapi sesudah batas tertentu itu kemudian dengan izin Allah, dengan desain daripada Allah yang pencipta, maka tiba-tiba sel itu membagi diri, mengalami diferensiasi. Ini yang luar biasa. Bagaimana kok bisa terjadi mengalami diferensiasi? Yang ngatur siapa? Yang ngatur adalah desain daripada Allah. Tidak ada desainnya. Desainernya adalah Allah. Jadi tiba-tiba yang satu berubah menjadi sel kulit, yang satu berubah menjadi sel tulang, yang satu berubah menjadi otot, satu berubah menjadi pembuluh darah dan sebagainya, sehingga terbentuklah bentuk manusia yang beda dengan tumbuhnya, bentuk yang lain. Ya. Insiden teratoma itu terjadi 20% dari tumor ovarium. Umur dari infants, ya, teratoma bisa terjadi pada waktu infants, masih umur di bawah 1 tahun ya, sampai dekade ke-8. Coba, dekade ke-8 itu berapa itu? Ya, 1 dekade itu 10 misalnya. Kalau ke-8 ya sampai umur 80. Min yang paling banyak terutama ditemukan pada umur 35 tahun. Gambaran makroskopik teratoma biasanya bilateral. Jadi teratoma itu biasanya tumbuh kanan dan kiri, dua-duanya ada. Yang sering terjadi gitu.
ukurannya tidak besar, sedang-sedang saja, kemudian mengandung massa seperti lemak, kadang-kadang ada tulang, ada gigi, ada rambut. Nah, ini yang kadang-kadang bikin heboh. Dari perut yang kelihatan hamil, ternyata dibuka, di situ ada giginya, ada tulangnya, ada rambutnya. Kena santet dia, kata orang ya. Tapi itu bisa terjadi secara ilmiah. Ya. Secara ilmiah itu terjadi karena teratoma namanya. Teratoma. Ya. Gambaran mikroskopik DD, ya, diferensial diagnosisnya terdiri atas epitel kepengularis dengan dermis, ada kelenjar sebasea, ada folikel rambut, ada tulang rawan dan lain-lain. Jadi di dalam gambaran mikroskopik itu. Kemudian komplikasinya kalau suatu ovarium, ya, ovarium yang tadinya kecil, ya, kemudian timbul di situ ada tumor yang membesar, ya, maka ada risiko pada saat dia entah karena gerakan tubuh bagaimana dia terputar, terpilin namanya, ya, terpilin. Kalau dia terputar, padahal ovarium itu mesti mengandung pembuluh darah, apakah arteri maupun vena. Kalau ikut arteri venanya ikut terputar, ikut terpilin. Risikonya adalah ada penyempitan daripada aliran darah dari arteri dan vena, bisa menyebabkan pembuluh darah tidak bisa masuk, bisa terjadi terpilihnya disebut torsi. Ya, awal-awal biasanya berbentuk sebagai massa ovarium yang menjadi merah gelap, merah kehitam-hitaman. Ya. Kemudian bisa juga terjadi ruptur, bisa juga terjadi infeksi, dan yang terakhir bisa juga komplikasi daripada teratoma. Teratoma itu tidak ganas. Kalau kemudian teratoma itu menjadi ganas, diberi nama teratoma ganas. Nah, gambarnya sederhana. Teratoma ganas bukan ya, atau ada yang pakai nama teratokarsinoma. Jadi teratoma itu tumor jinak ovarium yang berasal dari sel benih, tidak ganas. Kalau menjadi ganas, umumnya menjadi karsinoma. Jadi teratokarsinoma. Ya. Atau teratoma ganas juga bisa, malignan teratoma. Boleh. Ya, itu bisa terjadi. Keganasan yang berasal dari jinak itu. Kemudian graviditas ekstrauterin, KET, ya. Harusnya kan GEU ya, gitu kan bahasa Indonesianya KET. Kehamilan eksud yang terganggu. Definisinya pertumbuhan janin di luar uterus. Ya, jadi ada pertumbuhan janin di tuba di sini. Gejalanya seperti pada hamil biasa, pada awal-awalnya ya seperti orang hamil. Ya. Mungkin dia juga muntah-muntah, perutnya agak besar, tapi terbatas sekali. Belum lama dia pecah. Karena memang tuba tidak disiapkan untuk mengembang, menerima perkembangan janin yang besar itu. Maka tuba akan menipis dan kemudian pecah. Terjadi perdarahan-perdarahan. Pada waktu pecah itu gejalanya adalah terjadi perdarahan dengan nyeri yang hebat sampai pingsan tadi saya katakan. Bagaimana tahu bahwa ada perdarahan? Dilakukan puse, terjadi massa yang kistes, ya, di dalam kavum Douglas. Di dalam kavum Douglas kalau diraba ada cairan di dalamnya. Dan cairan itu adalah darah. Dari mana darah? Darah itu berasal dari pecahnya tuba. Jadi kalau Anda sebagai dokter umum pun boleh melakukan vaginal tuse pada menderita tersebut dengan alasan saya mau mendiagnosis betul nggak ada perdarahan di dalam kavum 12. Sehingga diagnosisnya menjadi lebih terarah. Oh, ini KET, berarti harus operasi cepat, ya, cepat dioperasi. Kalau enggak, perdarahan akan jalan terus. Nah, risikonya
Jadi mulai anemi sampai kekurangan darah yang berlebihan. Kirim laborat PA, kalau sudah dioperasi, di laparotomi, pecahnya itu jaringan yang pecah itu dikirim ke laborat PA, jaringan yang tidak, yang kemudian yang tadi sudah lepas tadi disambung kembali, dijahit, yang di laboratorium PA harus bisa menemukan dari jaringan yang hancur tadi adalah fili choriolis. Jadi kalau itu pertumbuhan memang berasal dari KET, karena gangguan janin yang kemudian menyebabkan tuba pecah, maka kita harus menemukan kecuali perdarahan, ada KET, ada fili choriolis. DC2 perlu nggak? DC2 itu untuk tuba tidak ada, karena tuba itu tidak mengandung DC2 nanti. Walaupun ada perdarahan, ada kehamilan. Kalau diterus akan terjadi DC2. Dinding tuba hancur sebagian dengan perdarahan dan sebukan sel radang dan ditemukan fili choriolis. Nah, yang penting fili choriolis ketemu, maka diagnosisnya menjadi lebih pasti bahwa itu adalah gangguan kehamilan yang terganggu, kehamilan ekstrauterin yang terganggu. Itu semua adalah kelainan atau patologi dari genitalia perempuan atau wanita. Sekarang ada kelainan, ada organ tubuh lain yang hanya dimiliki oleh seorang wanita, yaitu mama. Ya, mungkin termasuk genitalia sekunder ya. Jadi kelainan pada mama bisa berupa kongenital, peranan radang, mastitis, atau berbentuk fibrokistitis, atau berbentuk fibroadenoma, ada adenoma, ada jaringan ikat, dan ada karsinoma atau ginikomastia. Ginikomastia pada laki-laki. Yang lainnya, 5 yang lain di atas itu adalah milik perempuan. Tapi yang ginikomastia ini adalah kelainan payudara pada laki-laki yang payudaranya membesar seperti perempuan. Kongenital, kelainan kongenital pada payudara ada beberapa macam, antara lain berupa mama aksesoria dan nipple aksesoria. Mama aksesoria itu artinya ada pertumbuhan jaringan di luar area payudara yang mungkin kita temukan di daerah garis aksila, di daerah sekitar aksila situ. Nah, di daerah itu ada pertumbuhan. Nah, mungkin ada, kalau dia udah dewasa atau bisa juga menimbulkan ada cairan-cairan yang dikeluarkan di situ. Nah, harus dibuktikan kalau itu dioperasi, kemudian dilihat, harus kita menemukan adanya jaringan mama, yaitu ada stroma, ada ductusnya, dan ada sinusnya, sehingga kita mengatakan, oh berarti ini adalah jaringan mama, tetapi letaknya tidak di arealnya payudara yang asli. Nah, atau ada juga nipple aksesoria, punting susu aksesoria yang tidak pada tempatnya. Aksesoria itu menunjukkan organ yang lebih kecil yang tidak seharusnya ada. Kemudian gangguan pertumbuhan mama, kemudian tumbuh sebelum usia dewasa, mama tumbuh. Dan juga terjadi hipertrofi adolesen, dan juga terjadi hipertrofi masif pada waktu hamil. Kita lihat mungkin satu persatu. Kita yang paling penting lagi adalah kita bicara radang pada mama dulu. Mastitis namanya. Kalau biasanya radang itu diberi tambahan itis. Kalau pada mama bukan mama itis tapi mastitis. Radang pada mama bisa akut, diberi nama mastitis akut. Etiologi sering dikaitkan dengan laktasi. Jadi kalau seorang ibu yang hamil bisa terjadi
payudaranya yang bengkak, kemudian meradang karena bakteri Staphylococcus streptococcus ya, yang masuk melewati puting susu. Nah pada waktu itu kan puting susu sering diisap oleh bayi, anaknya, hingga sering terbuka, mungkin ya terjadi kesempatan bakteri kalau ada di sekitarnya masuk ke dalam puting susu. Gambaran makroskopik sesuai radang akut. Rubor, kalor, tumor, dolor. Ya. Gambaran mikroskopik bagaimana pada mastitis, tampak jaringan mama dengan gambaran laktasi yang aktif. Pelebaran ductus, pelebaran asinus, dan banyak mengandung ASI. Pengobatan yang sukses akan terjadi resolusi. Jadi kalau diberikan pengobatan yang tepat, antibiotik yang sesuai, maka segera sembuh kembali tanpa ada cacat. Kalau radang akut begitu, bisa terjadi resolusi, sembuh seperti sedia kala. Tapi kalau terjadi abses, maka biasanya sembuhnya tidak sempurna. Ada bagian-bagian yang membentuk jaringan ikat. Jadi ada bekasnya, ya, ada bekasnya. Bekas badi itu pernah luka sebelumnya, pernah abses sebelumnya, sehingga dari segi kosmetik menjadi kurang bagus. Kemudian lain-lainnya adalah traumatic fat necrosis. Jadi karena trauma, pukulan benda yang keras pada payudara, bisa terjadi nekrosis pada bagian payudara, ya. Karena ada massa keras, kadang-kadang ada fiksasi yang lokal. Pada irisan tampak pucat, keras, nodul, jaringan ikat yang bersih banyak pintik-pintik kuning, sebagian bersih cairan lemak. Gambaran mikroskopik, sel lemak yang rusak menyebabkan terjadi reaksi sel gatia benda asing. Yang rusak itu menjadi reaksi sel gatia benda asing. Tampak rongga-rongga lemak, sel foam. Foam itu seperti ya busa, sel busa. Sel gatia benda asing. Karena sel lemak yang rusak tadi. Kemudian sel radang dan jaringan ikat yang padat. Akibatnya massa yang menjadi keras disertai perlengketan dengan jaringan sekitarnya. Orang mungkin ketakutan dikira ini ada satu karsinoma, tetapi bukan. Ya, bukan karsinoma. Ini adalah radang. Dan radang insya Allah bisa disembuhkan, walaupun barangkali tidak sempurna. Klaim berikut adalah fibroadenoma mama. Ini tumbuh pada anak muda, ya, perempuan-perempuan yang masih muda, masih umur SMA, SMP, SMA, dan mahasiswa paling gitu. Diagnosis ditegakkan dengan cara biopsi. Jadi benjolan yang ada tersebut diambil seluruhnya, seluruh benjolan, bukan seluruh payudara. Kalau benjolannya kecil, ya diambil kecil sedikit saja, tapi diambil benjolnya saja. Kemudian dikonsultasikan ke PA. Tahu enggak itu jinak atau ganas? Kalau jinak biasanya adalah fibroadenoma mama. Kalau tumbuh besar, jaringan fibroadenoma mama tumbuh besar, sering diberi nama sarkoma phylloides. Tapi ini jinak, walaupun namanya pakai sarkoma. Ya. Bisa tumbuh lagi sesudah operasi, jadi bisa kambuh maksudnya. Jadi sudah dioperasi, suatu saat tumbuh lagi. Itu bisa terjadi. Gambaran makroskopik, tumor berkapsul dengan batas tegas. Jadi karena fibroadenoma adalah tumor jinak, ini dari tumor jinak, kapsulnya jelas, batasnya tegas. Mudah digerakkan dari dasarnya. Akibatnya dia bisa digerak-gerakkan dari dasarnya. Gambaran mikroskopik, gambarannya khas, stroma terdiri jaringan fibromyxoma. Gambaran mikroskopik.
dengan kelenjar yang tubuler dan sebagian memanjang dan sempit. Nanti kita bisa lihat gambarnya, insyaallah. Prognosisnya baik, penderita dengan fibroadenoma, ada tipe yang besar disebut sarkoma piloides atau tumor piloides. Ini gambaran FAM ya, fibroadenoma mama. FAM itu singkatan dari fibroadenoma mama. Yang mana FAM-nya? Yang FAM-nya itu yang warnanya putih itu di tengah itu. Nah, jadi yang putih, Anda perhatikan, ini kan batasnya tegas. Batasnya tegas. Sehingga kalau dari luar digerak-gerakkan masih bisa. Ini adalah jaringan mama sekitarnya. Gambaran mikroskopik kita akan tadi gambarannya khas. Kenapa? Stromanya, ini stroma namanya, jaringan dasarnya, itu jaringan ikat myxomatous. Jadi jaringan myxomatous itu gambarnya khas. Ada jaringan ikat diplosit, ada jaringan myxomatous, jaringannya itu seperti apa ya? Selnya seperti bintang-bintang gitu, sehingga mengeluarkan lendir, sehingga ada kesan jaringan myxomatous itu menjadi kelihatan longgar. Perhatikan ini, yang myxomatous-nya. Longgar. Ya. Kemudian ductus dan acinusnya bagian berbentuk bulat, ini bulat, bagian tambah kecil, bagian sempit memanjang. Kenapa Pak ada yang sempit memanjang, ada yang bulat? Ternyata selidik punya selidik, jaringan ikat myxomatous yang berada di sekitar tubulus ductus yang sempit memanjang ini itu tumbuhnya sepertinya mau masuk mendesak ke dalam lumen, sehingga karena mendesak lumennya menjadi menyempit dan memanjang. Risikonya begitu. Sementara jaringan ikat yang ductusnya kelihatan bulat atau lonjong oval, itu tumbuhnya jaringan ikat myxomatous itu hanya melingkar saja, mengelilingi saja. Jadi dia tidak ada keinginan mendesak, sehingga lumennya tetap bulat ataupun lonjong. Maka namanya juga menjadi berbeda. Kalau yang menyebabkan lumen memanjang disebut fibroadenoma mama intrakanalikuler. Jadi seolah-olah pertumbuhan jaringan ikat fibromyxoma itu mau masuk ke dalam kanal, dalam lumen daripada ductus tersebut. Intrakanalikuler. Maka dia kemudian kejepit dan memanjang. Sementara yang dia hanya mengelilingi, maka disebut fibroadenoma mama perikanalikuler. Dia hanya mengelilingi, hanya sekelilingnya. Kalau dua-duanya ada, ya namanya dua-duanya fibroadenoma mama peri et intrakanalikuler. Jadi itu lengkap keterangannya dari PA. Biasanya fibroadenoma mama ini jarang menjadi ganas. Yang berikut adalah displasia mama. Displasia tadi kalau fibroadenoma umurnya umur yang muda ya, di bawah 25 tahun. Kalau umur displasia mama, umurnya sedikit di atas umur fibroadenoma mama. Antara 20 sampai 30 tahun. Nah, ada daerah-daerah yang overlapping antara 20 sampai 25 itu ada. Bisa saja displasia, bisa juga fibroadenoma. Tapi yang jelas dalam masa childbearing ya, masa reproduktif. Diagnosisnya displasia mama juga sama dengan fibroadenoma. Jadi benjolan tersebut dilakukan biopsi dan operasi, kemudian dibawa ke PA. Nanti akan kelihatan daerah-daerah tersebut mengalami jaringan ikat yang berlebihan dan ada bagian-bagian yang kistik. Maka disebut fibrokistik disease. Displasia mama itu nama umumnya, bisa berupa fibrokistik disease, bisa berupa mastitis kronika kistika, radang kronik dari payudara disertai bagian-bagian kistik. Bisa juga bentuk yang diberi nama mastopatia kronika kistika. Nama lain, ya, nama lain aja. Etiologinya apa? Displasia mama penyebabnya adalah hormonal.
Hanya apa ya, hormonnya estrogen. Makroskopik benjolan disertai dan tidak disertai rasa nyeri. Jadi kadang ada rasa nyerinya, displasia mama. Kalau fibroadenoma sering tidak ada rasa nyeri. Ini sering ada rasa nyeri terutama pada waktu menstruasi. Untuk terutama pada premenopause. Bisa beberapa macam mikroskopik, gambarannya beberapa macam. Biasanya ada penebalan stroma jaringan ikat. Jaringan ikatnya menebal. Kelihatan menebal, padat. Kemudian ada kelompok-kelompok proliferasi duktus dengan reaksi radang di sekitarnya. Pada fibroadenoma tidak ada reaksi radang. Tapi di sini ada beberapa duktus yang berkelompok, yang berproliferatif, bertambah banyak, dan ada reaksi sel radang, ada limfositnya, ada monositnya. Ini gambaran mikroskopiknya, makroskopik daripada displasia mama atau fibrocystic disease. Di gambaran ini kita bisa melihat, oh ini mesti ada kista di dalamnya. Maka ini adalah fibrocystic disease, jaringan di sekitarnya jaringan ikat yang besar, ya. Gambaran mikroskopik kita melihat banyak kista-kista. Dari kista mengandung cairan. Ya. Cairan. Kemudian keganasan pada payudara disebut karsinoma mama atau ya karsinoma mama. Lokasinya terutama pada kuadran lateral atas. Ini yang sering, ya. Kalau ada benjolan pada payudara pada umur yang di atas 35 tahun, letaknya di kuadran lateral atas, baik payudara kanan maupun payudara kiri, kuadran lateral atas biasanya jadi berbeda-beda. Yang satu di sebelah kanan, pojok kanan, yang satu di pojok kiri, kira-kira begitu. Nah, kita harus curiga. Jangan-jangan ini suatu keganasan. Kepastiannya kalau sudah dilakukan biopsi dan dilihat secara mikroskopik. Umur biasanya lebih dari 30 tahun, merupakan insiden nomor 2 di Indonesia. Di Amerika ini karsinoma adalah insiden yang pertama. Di Indonesia nomor 1 adalah CA cervix. Ya. Tapi di Jakarta konon nomor 1 adalah CA mama. Ya. Jadi sudah mulai berbeda hanya dalam satu negara. Mungkin karena pola hidup yang berbeda. Kemudian asal tumor biasanya dari epitel ductus. Yang menjadi tumor itu adalah sel epitel ductus. Penyebaran lewat saluran limfe. Pertama kali ke kelenjar limfe yang mengalir ke arah aksila. Jadi kalau menyebar ganasan tersebut biasanya lewat saluran limfe karena ini adalah karsinoma. Jadi ke arah aksila. Diagnosis, biopsi, operasi, dan diperiksa PA. Gradasi yang bisa ditemukan pada penderita karsinoma ada 1, 2, 3. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3. Yang itu tidak ditentukan berdasarkan bentuk kelenjarnya, kemudian primordic sel ganasnya, atau mitosisnya. Banyak apa sedikit, dan sebagainya. Stadium klinik berdasarkan ukuran tumor dan metastasis. Jadi kalau menentukan stadium klinik pada payudara itu berdasarkan besarnya tumor di bawah 2 cm dan di atas 2 atau 3 cm dan di atas 2-3 cm itu berbeda stadiumnya. Kemudian metastasisnya ada metastasis ke aksila dan belum ada, itu juga berbeda. Tindakan dan terapi dilakukan dengan cara operasi dan radiasi. Sekarang ada terapi target. Tidak terapi target, kalau memang itu payudara dengan kondisi tertentu bisa diberikan terapi target. Kalau kondisinya tidak sesuai dengan yang diharap, ya tidak bisa terapi target dijalankan. Ini gambaran CA mama, pelebaran pembuluh ada pembesaran daripada payudara, tampak putih, ya. Tampak putih ini adalah sel tumor. Sel tumor ini kalau Anda perhatikan batasnya nggak tegas. Ya, di sini bagaimana batasnya yang persis gimana? Ya, kita nggak tahu. Jadi batasnya tidak tegas. Maka resikonya pengambilan
tumor di sini itu tidak hanya mengambil di sini saja. Atau bahkan karena tidak tahu, jangan-jangan sudah selebar ini, tahu-tahu di pojok sini misalnya di sini ada, atau di pojok sebelah kanan bawah ini ada yang menyebar ke sana. Jadi percuma, nanti akan tumbuh lagi. Jadi diminta keikhlasannya yang punya mama ini diambil payudaranya. Kemudian gambaran mikroskopiknya kita melihat sel ganas dalam bentuk kelenjar-kelenjar. Ini kelenjarnya kalau kalian tambah kecil-kecil karena ini pembesarannya besar kecil. Ya, ada juga gambaran dismoplasia, penyembuhan daripada sel dan otot-otot, sel ganasnya banyak ini, dan ada bagian-bagian sel yang lepas dan masuk ke dalam jaringan ikat. Jadi disebut karsinoma mama ductus invasif. Invasif ini artinya sel ganasnya berada atau invasif ke dalam jaringan ikat sekitarnya. Tidak hanya di kelenjarnya saja. Kalau hanya di kelenjarnya saja maka ductus non invasif atau karsinoma mama intraductus. Nah itu berbeda. Apa? Kalau sampai terjadi demikian itu bagus sekali prognosisnya, karena dengan diambilnya payudara tersebut harapannya penyakitnya sudah terambil semua. Tapi kalau enggak, seperti dikatakan, penyebaran itu bisa kemana-mana yang tidak bisa dibatasi dan perlu diketahui pada saat operasi. Berikutnya adalah pencegahan karsinoma mama itu dengan cara mamografi. Ya. Bukan kalau ada sadari, ya kita sering dengar ada sadari atau sarari itu memeriksa payudara sendiri. Tapi kalau mamografi dilakukan oleh dokter radiologi, ya. Dokter radiolog. Tapi kalau sadari bisa diperiksa sendiri. Katakanlah sadari bisa dilakukan awal-awal hanya sekedar untuk meraba barangkali ada benjolan. Tapi kadang-kadang itu tidak objektif, ya. Subjektif. Yang tidak ada dikatakan ada, atau mungkin tidak ada malah dikatakan tidak apa-apa, jadi tidak ada. Jadi subjektif. Jadi akurasinya tidak bisa dipakai. Jadi sadari tidak bisa dipakai sebagai cara pencegahan karsinoma secara dini. Tapi yang dipakai adalah mamografi. Karena itu lebih objektif, cuma memang lebih mahal, ya, karena harus ke rumah sakit dan diperiksa oleh radiolog. Dan konon juga agak sakit, ya, harus diketahui. Jadi Anda sebagai dokter tahu bahwa nyuruh orang dengan tidak apa-apa, tapi ternyata sakit, ya. Jadi beritahu agak sakit, gitu aja kan. Jadi kalau sakit ya siap dia. Kemudian kelainan yang berikutnya yang ditemukan pada laki yaitu ginekomastia. Biasanya karena pengaruh hormon, mama pada laki membesar seperti pada perempuan. Ya, biasanya kita melihat gambaran seperti pada displasia mama. Ya, seperti pada displasia, jadi ada ductus, ada acinas, bagian melebar, bagian proliferatif dengan sel radang di sekitarnya. Jadi di sekitar ini kita temukan sel radang. Ya, banyak juga di situ ada lemak-lemaknya. Yang menyebabkan membesar itu antara lain kan lemak. Ya, jadi lemak terkumpul di payudara pada laki-laki. Yang menunjukkan jam 5 lebih. Ada? Halo? Halo, ada? Ada pertanyaan enggak? Ya cukup.
Cukup ya. Cukup dok. Kemarin ya, kemarin kalau nggak salah ada yang minta anu ya, PPT-nya ya. Nanti saya kirim lewat siapa yang suka Lewat saya dok. siapa namanya? Saya tuh nggak tahu namanya. Aulia. Aulia, oke. Aulia. Nanti saya kirim Aulia. Yang ada di ya, di HP saya ya. Ya, Nggih dok. ya insya Allah nanti saya usahakan. Oh, emailnya sudah ada ditulis di situ. Emailnya ada. Iya nanti saya kirim. Oke, makasih. Kita tutup pertemuan perkuliahan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih dok. warahmatullahi Ya. Terima kasih dok. Yo. Saya keluar aja. Hai Isya. Isa.